sampaikan pada hari ini itu adalah seperti ini. Mengapa integrasi keislaman? Kemudian di mana posisi integrasi keislaman itu? Kemudian apa syarat dan bagaimana kita mengintegrasikan keislaman itu di dalam penelitian fisika? Gitu kan? Sebelum kita masuk kepada mengapa integrasi keislaman, salah satu jawabannya adalah karena kita berada di Universitas Islam Negeri, gitu kan? Maka secara otomatis semua penelitian-penelitian yang kita lakukan itu ya harus berbasis keislaman supaya ada pembeda antara Universitas Hasanuddin, antara Universitas Negeri Makassar dan UIN Alauddin Makassar itu ya. Salah satu ciri khasnya UI6 itu adalah bahwa di dalam penelitiannya, di dalam skripsinya itu harus ada integrasi keislaman yang dibahas, gitu kan? Nah, itu alasannya mengapa di dalam penelitian kita itu harus punya integrasi keislaman, karena memang pedoman LKTI-nya seperti itu ya, mengharuskan kita seperti itu. Kemudian di mana posisi integrasi keislaman ini ditempatkan di penelitian kita, di skripsi terutamanya ya, karena kita lihat, nah ini pertama, integrasi keislaman di dalam penelitian itu bisa masuk, yang pertama itu di bab 1, pendahuluan, dan di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, untuk pendahuluan dan tinjauan pustaka ini sama tempatnya, sama modelnya, sama bentuknya, baik itu di pendahuluan maupun di tinjauan pustaka. Nah, di bagian pendahuluan ini di mana dia biasa ditempatkan, yaitu di latar belakang, ya, di latar belakang. Nah, misalnya saya ambil contoh pembuatan biobriket dari daun rambutan sebagai alternatif, energi alternatif ya. Nah, kalau kita melihat judul penelitian ini judul skripsi yang sudah ada ya, pembuatan biobriket dari daun rambutan sebagai energi alternatif. Nah, di mana kita bisa menyisipkan integrasi keislaman di sini? Kalau kita pemula, kita awal, kita baru mau memulai, tentu kita akan pusing setengah mati. Wah, di mana masuknya? Biobriket itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada, pokoknya sampai kiamat kita cari itu biobriket di dalam Al-Quran, tidak ada kita temui. Ya kan? Begitupun dengan daun rambutan. Rambutan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Wah, susah sekali kalau begitu ya. Susah sekali, energi alternatif ya, tidak ada juga kita temukan di dalam Al-Quran. Bagaimana? Pusinglah kita kan? Wah, pusing sekali. Akhirnya mentok, cocokologi. Enggak apa-apa, namanya kita bukan dari jurusan ilmu Al-Quran, kita bukan berasal dari jurusan ilmu hadis, ya wajar-wajar saja kalau kita pusing. Nah, sekarang kita mulai. Misal kita ambil kata biobriket. Nah, kita mulai berpikir tuh, biobriket itu apa? Berasal dari mana biobriket itu? Terbuat dari apa dia? Ya kan? Ah, kalau di judul tadi ini dikatakan biobriket itu berasal dari daun rambutan, ya kan? Oh, ada apa dengan daun rambutan? Kenapa dia mau dibuat biobriket? Ada apa? Tentu yang mau kita lihat adalah pemanfaatannya. Pemanfaatan daun rambutan. Selama ini kita melihat daun rambutan itu berserakan, hanya disapu oleh kita, disapu oleh cleaning service, disapu oleh siapa saja, ya kan? Nah, kurang maksimal pemanfaatannya. Kalau kurang maksimal pemanfaatannya, berarti kita berpikir lagi tuh, artinya benda ini, si daun ini diciptakan tidak bermanfaat dong, ya kan? Mulailah kita mencari kata, misalnya kata sia-sia. Ini mulailah kita, tidak ada sesuatu yang
sia-sia. Padahal kita sudah meyakini tidak ada satupun yang tidak berguna di bumi ini, ya kan? Barulah kita cari. Saya yakin kalau kita mengetik kata tidak ada, itu sudah banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita mengetik kata tidak ada, sudah banyak tuh. Kemudian kalau kita mengetik lagi kata sia-sia di pencarian Al-Quran digital, maka kita temukan banyak ayat tentang sia-sia. Dari sinilah kita mulai memasukkan, mengintegrasikan BioBriket itu dengan ayat yang berhubungan dengan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Seperti itu. Jadi misalnya kita contohkan seperti nanti di akhir ada contoh pemampatan ayatnya ya. Jadi seperti itu cara kita menuju kepada bagaimana mengkaitkan antara topik penelitian yang mau kita bahas dengan integrasi keislamannya, terutama yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian biasanya kan penguji itu mintanya lebih dari satu ayat, lebih dari satu surah misalnya. Kita cari lagi, apa sih lagi? Mas, kalau kita masih mau tetap tentang BioBriket, kita lihat lagi BioBriket tadi itu berasal dari mana dia, ya kan? Kita lihat lagi si daun rambutan itu dia berserakan di mana-mana, ya kan? Kemudian mengotori jalanan. Akhirnya misalnya lagi mengotori jalanan, dia menyumbat saluran pembuangan air, ya kan? Karena terlalu banyak terbawa oleh angin, akhirnya gotnya menumpuk dengan daun rambutan, akhirnya daun rambutan itu menutup saluran. Datang musim hujan, airnya tidak bisa lancar mengalir. Akhirnya apa yang terjadi? Timbullah banjir. Nah, siapa yang kemudian menimbulkan banjir ini? Barulah kita dapatkan. Ya kan, kalau kita sudah mengatakan siapa, ini banyak nih di dalam Al-Quran. Ini yang tidak connect siapa? Oke. Saya ya? Saya, lanjut. Oke. Oh iya ya. Nah, siapa yang menyebabkan? Ini akan banyak ini kalau kita mau menemukan di dalam Al-Quran. Kerusakan, lebih parah lagi, banyak lagi kalau kita menemukan dalam Al-Quran. Kita ketik saja kata kerusakan, itu sudah banyak dalam Al-Quran. Nah, itu ya. Maka kita akan menemukan tuh, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini? Adalah manusia. Itu ada ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, dan selanjutnya. Bima kasabat aydin nas, ya. Disebabkan oleh tangan manusia. Bagaimana kemudian kita mengkaitkan antara kerusakan lingkungan ini dengan BioBriket, ya kan? Di situ mulailah kita, BioBriket ini adalah salah satu produk yang dibuat dari sampah daun rambutan, ya kan? Agar apa? Agar tidak menjadi pengotor di lingkungan yang bisa menyebabkan banjir. Banjir disebabkan karena manusia yang tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan kebersihan lingkungan. Itu kan sudah terkait. Jadi seperti itu, mengintegrasikan antara keislaman dengan penelitian kita. Masuk tuh akhirnya. Kemudian kita mau lagi ayat yang lain, ya kan? Masih tetap dengan BioBriket. Tidak ada bukan pernah bawa. Oke. Saya yang mood. Oke. Nah, sampai di suatu bisa Syam diambil itu tidak bisa. Saya bukan minum. Oke, saya lanjut di tadi ada yang konser. Oke. Kita mau lagi masih tetap tentang BioBriket. BioBriket itu bukan satu benda, satu wujud yang tiba-tiba ada di bumi ini. Tidak seperti pohon, tidak seperti batu, tidak seperti tanah, tidak seperti udara yang memang sudah ada diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. BioBriket itu salah satu hasil olahan yang ada di bumi ini. Maka kemudian kita menghubungkan tuh hasil
pemikiran. Ini hasil pemikiran. Siapa yang menghasilkan pemikiran ini? Ya tentu orang-orang yang berpikir. Apa yang dia pikirkan, bagaimana dia berpikir, pasti ini merujuk kepada orang yang berpikir, ya kan? Maka kalau kita mengetikkan kata berpikir di dalam Al-Quran, sudah banyak kita temukan ayatnya, kata berpikir. Orang-orang yang memanfaatkan pengetahuannya, kemudian dia berpikir terhadap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, hasil interaksi dengan lingkungan, kemudian menghasilkan satu produk. Produk apa itu yang dia hasilkan? Adalah biobriket. Begitu caranya mengkaitkan antara integrasi keislaman dengan penelitian, ya. Oke, saya pikir seperti itu. Kalau dia di bab 1 dan bab 2 bagaimana mengkaitkan, karena kenapa di bab 1 itu kan semua, kalau di bab 1 itu isinya kan hasil olahan pemikiran kita, karena dia berisi dengan latar belakang. Latar belakang itu kan isinya kenapa kita mengambil topik itu, apa alasannya kita mengambil topik itu, apakah sudah banyak yang melakukan penelitian itu. Itu kan bisa masuk semua integrasi keislaman di situ. Tidak ada sesuatu yang sia-sia, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu, kemudian siapa yang berpikir, itu semua bisa masuk di bab 1 pendahuluan bagian latar belakang. Begitu juga dengan, saya kok tergoda ya. Maaf ya. Di tinjauan pustaka juga demikian. Sama persis dengan di bab 1 itunya. Karena di tinjauan pustaka kan ada pasti bagian A itu biobriket, bagian B daun rambutan, bagian C energi alternatif. Nanti situ semua bisa disisipkan integrasi keislamannya dalam bentuk ayat maupun hadis, ya, seperti itu. Kemudian di mana lagi kita bisa menyisipkan integrasi keislaman itu? Di sini, di bab 3. Banyak godaan di sini. Ada yang kasih kue, masa kita membawa materi mau makan? Oke, saya lanjut ya. Di mana lagi kita bisa menyisipkan metode integrasi keislaman ini? Di bab 3 bisa. Ya, bisa di bab 3. Hanya saja selama ini penelitian-penelitian yang ada di fisika yang kita lakukan, mahasiswa-mahasiswa yang lakukan di jurusan fisika sekarang itu belum ada yang murni penelitian terintegrasi sebenarnya. Itu. Jadi kita rata-rata selama ini melakukan penelitian itu yang memang murni fisika, ya, murni fisika yang kemudian kita mengharuskannya untuk mengintegrasikan dengan keislaman. Nah, kalau kita mau memasukkan integrasi keislaman itu di bab 3, maka penelitian kita itu harus seperti ini. Penelitian kita itu harus penelitian terintegrasi sebenarnya. Misalnya contoh, saya ambil contoh judul seperti ini. Kajian hukum 3 Newton pada sikap gemar sedekah pedagang sayur keliling. Itu. Berarti sudah terintegrasi tuh antara bagaimana kaitan antara hukum 3 Newton dengan sikap gemar sedekah. Ya kan? Kalau kita merujuk kepada kata sedekah, ini Islam banget nih, karena kata sedekah itu hanya ada di Islam, ya. Kalau bahasa Indonesianya sedekah itu kan bagi-bagi, ya, walaupun kata sedekah sudah di Indonesia kan itu. Tapi sedekah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab sodako, ya, sedekah. Maka kemudian kalau judul kita seperti ini, siapa tahu nanti ada yang belum dapat judul, ya kan? Yang belum dapat judul mau mengambil judul seperti ini, ini keren guys. Karena kenapa? Betul-betul kita akan melihat bagaimana konsep aturan yang ada di dalam Islam itu kemudian saling terkait dengan teori konsep yang ada di Islam. Ada satupun ilmu itu yang tidak terintegrasi
semua harusnya terintegrasi. Tidak boleh sebenarnya ilmu itu putus berdiri sendiri. Dia pasti akan terkait dengan agama. Dan agama dengan sains itu tidak bisa terkoneksi. Karena kenapa? Kalau kita sebagai penganut agama Islam, ya kan? Ya kita pasti percaya 100% bahwa Al-Qur'an itu benar. Ya kan? Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu, semua kata yang ada di dalam Al-Qur'an itu 100% kita yakini kebenarannya. Nah, kemudian pada saat kita menjadi seorang fisikawan, karena kita kuliah di jurusan fisika, yang kemudian kita mempelajari teori-teori tentang fisika, kemudian kita mendapatkan seolah-olah kok tidak connect dengan Al-Quran. Oh, tidak benar. Tidak boleh kita mengucapkan kata seperti itu. Pasti ada keterkaitannya. Tidak mungkin tidak. Karena kapan antara teori alam dengan yang ada di dalam Al-Quran itu bertentangan. Oh, artinya ada something wrong yang ada di kepala kita. Ya, tidak boleh kita menyalahkan alam. Tidak boleh kita menyalahkan sains. Tidak boleh kita menyalahkan Al-Quran. Karena kenapa? Dua-duanya yakin benar. Dua-duanya produk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada something wrong di kepala kita. Karena kenapa? Allah memang mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Gitu ya. Tidak aku berikan kepadamu ilmu kecuali sedikit. Itu ya. Maka kemudian apa tugas kita sebagai fisikawan? Berusaha mengkaji terus-menerus apa sekiranya hubungan antara sains dengan Al-Quran yang belum kita ketahui. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau memasukkan integrasi keislaman itu di dalam bab 3 metode, maka judulnya harus penelitian terintegrasi. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, di mana lagi bisa kita menyimpan integrasi ini, yaitu di bab 4. Nah, sini. Di bab 4 hasil dan pembahasan. Ini juga bisa disisipkan. Walaupun hampir belum ada kita temukan ya skripsi mahasiswa fisika itu yang menempatkan integrasi keislaman di hasil dan pembahasan. Dulu saya pernah mendapati salah seorang penguji, kalau tidak salah, siapa lagi namanya, mantan dekan tak? Prof. Arifudin, itu. Beliau pernah menyarankan integrasi keislaman itu ditempatkan juga di hasil dan pembahasan. Itu. Tapi kayaknya kita orang sains ini masih kesulitan di mana sekiranya bisa kita sisipkan integrasi keislaman ini ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya bagaimana caranya kita menyisipkan integrasi keislaman itu. Nah, di sini kita ambil kembali judul yang tadi di sebelumnya ya, pembuatan biobriket dari daun rambutan sebagai energi alternatif. Nah, kalau kita sudah membuat biobriket, kemudian kita uji. Nah, apa yang kita uji? Tentu parameternya yang kita uji. Salah satunya itu adalah kadar air. Biobriket itu untuk melihat standar, dia sesuai standar atau tidak, maka harus dilihat berapa nilai kadar airnya. Ya kan? Nah, ini salah satu data saya ambil deskripsi ya. Deskripsi yang sudah ada. Nah, didapatkan biobriket kadar air biobriket dari daun rambutan ini didapatkan seperti ini. 244. Ini komposisi ABC, kadar airnya 2%, 4%, dan 4%. Nah, ini kemudian kalau sudah ada data seperti ini kan biasanya kita hanya membuat grafik saja, ya kan? Grafik antara komposisi dengan kadar air. Setelah itu kita bahas komposisi A itu kadar airnya segini, komposisi B kadar airnya segini, komposisi yang sesuai dengan standar SNI itu adalah ini. Kenapa kadar airnya begini ya? Kemudian kita jelaskan kadar airnya begini karena begini, ya kan?
Mungkin pada saat dilakukan pengopenan itu tidak maksimal. Mungkin pada saat kita melakukan pencampuran tidak maksimal homogennya, sehingga ada ruang-ruang di dalam biobriket itu yang memungkinkan udara atau air tertinggal di situ. Itu penjelasan kita secara sains, ya kan, secara sains. Nah, kemudian bagaimana kita mau memasukkan integrasi di dalamnya, gitu kan? Tadi kita sudah bilang. Di dalam biobriket kalau kadar airnya tinggi maka dia tidak sesuai dengan standar, karena tentu kadar air itu berbanding terbalik dengan nyala api, dengan energi yang dia punya, gitu kan. Sementara biobriket itu kan bahan bakar. Kalau nyala apinya kecil, energinya kecil, tentu saja dia tidak bagus digunakan, ya kan? Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengkaitkan itu? Sesuatu kalau dia jelek, sesuatu kalau dia tidak maksimal, itu tidak memberikan manfaat yang sesungguhnya. Mulai itu masuk kalau sudah kita mendapatkan kata kurang maksimal pemanfaatannya. Mulai kita bisa masuk ke ayat. Karena sudah ada kata pemanfaatan, gitu. Barulah kita cari itu di dalam Al-Quran kata pemanfaatan. Pasti ada dalam Al-Quran kita kata manfaat, ya, bahwa benda kalau tidak bermanfaat atau manusia kalau tidak bermanfaat maka dia akan begini. Itu masuk tuh. Sama seperti biobriket, kalau dia kadar airnya tinggi dia tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Seperti juga manusia kalau tidak berguna, tidak bermanfaat, maka dia dibuang saja. Bisa begitu kan? Tergantung nanti konteksnya di dalam surah atau ayat yang kita pakai. Koneknya di situ tuh kata manfaat, kata buruk, kualitas yang buruk. Atau kita bisa dapatkan juga di dalam Al-Quran itu kata jahat, ya kan? Buruk itu identik dengan jahat, atau buruk itu identik dengan tidak baik, buruk itu identik dengan tidak jujur. Itu masuk tuh, barulah kita mulai mengkaitkan antara kadar air biobriket dengan sifat buruk manusia. Menyambunglah bahwa manusia itu tidak boleh punya sifat buruk, karena kenapa? Seperti biobriket, kalau kadar airnya tinggi dia buruk, tidak bermanfaat. Dibuang sajalah ke laut, gitu ya. Kemudian ada, ya. Jadi kita melihat di bab 4 itu kita cukup pakai kata kunci ini, sebab akibat. Kalau kita sudah berpikir tentang sebab akibat, maka mudah sekali kita mendapatkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Selanjutnya, apa selanjutnya nih? Kita lanjut. Seperti itu tadi, ya, di mana letaknya integrasi keislaman itu diletakkan di dalam penelitian. Tadi ada di bab 1, bab 2, di bab 3, dan di bab 4, bisa semuanya. Mulai sekarang kita mestinya adalah yang masuk, ya. Kedepannya mungkin skripsi kita nanti sudah banyak berbicara tentang integrasi keislaman. Tuh, keren loh kalau kita bisa mengintegrasikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu dengan penelitian-penelitian. Karena kenapa? Istilahnya sekali mendayung 2-3 pulau kita lampaui. Kita bisa berfungsi sebagai sarjana fisika, kita juga berfungsi sebagai penyebar syiar Islam, gitu ya. Mana tahu nanti kalau sudah jadi sarjana sulit mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor yang seperti di BMKG, di PLN, di perusahaan-perusahaan tambang, nikel, emas, dan lain-lain sebagainya. Misalnya sulit, jadi penceramah saja, bisa. Karena kenapa? Pada saat kuliah sudah terbiasa mengintegrasikan ilmu-ilmu sains itu ke dalam keislaman kita. Itu, ya.
kalau sudah jadi penceramah, sudah jadi penyuluh, sudah menjadi tokoh masyarakat, itu besar sekali dampaknya ya. Kita tidak hanya akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, secara otomatis, secara tidak kita sadari, harta itu pun akan datang dengan sendirinya, karena kita yakin tidak ada satupun orang baik di dunia ini yang dibenci. Ya kan? Kecuali kalau orang-orang yang memang sudah tertutup mata hatinya ya, sebaik apapun orang ya mungkin akan dibenci juga, kan tergantung kitanya. Oke, sekarang kita lanjut. Apa sih syaratnya? Seperti apa kita menempatkan integrasi keislaman ini di dalam penelitian kita? Bagaimana bentuknya? Kita lihat. Seperti ini. Ini sudah kalau mahasiswa fisika sudah tahu semua harus ada nama surah dan ayatnya. Seperti contohnya seperti ini. Surah Yunus ayat 14. Jadi harus ada ini nih. Kata ini tuh harus ada ya. Al-Quran surah Yunus ayat 14. Kemudian ada bahasa Arabnya. Ini bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya seperti ini. Kemudian terjemahnya. Ini setelah kita menuliskan ayatnya, menuliskan nama surahnya, menuliskan dalam bentuk bahasa Arabnya, kemudian kita tuliskan juga dia dalam bentuk bahasa Indonesianya, terjemahnya, ya. Setelah itu, apa lagi langkah selanjutnya? Setelah terjemahnya, karena kita ini ceritanya bukan orang ilmu Al-Quran, bukan orang ilmu tafsir, kita tidak kuliah di jurusan ilmu tafsir, maka wajib bagi kita untuk menafsirkan dia sesuai dengan tafsirnya. Tidak boleh kita kanak-kanak, tidak boleh kita asal mengambil, ini tafsir menurut saya, tak boleh. Kalau kita melakukan hal seperti itu, kita ceritanya mengambil lahannya orang. Tak boleh. Maka kita harus mencari tafsirnya. Tafsir banyak, banyak sekali tafsir. Kalau di fisika, di taman baca itu ada 2 tafsir. Ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Ibnu Katsir. Tuh ya, baru 2. Semoga nanti ke depannya akan banyak tafsir di taman baca ya. Tapi kayaknya sudah sulit, sudah tidak ada lagi pendanaan untuk taman baca. Nanti supaya bisa lagi ada pengadaan tafsir. Karena kenapa tafsir itu penting dimiliki, ya? Dimiliki dalam bentuk bukunya maksudnya ya, bukunya. Karena kenapa kalau tafsirnya kita ambil dari Google, itu tingkat keraguannya ada lebih besar dibandingkan kalau kita mengambil, membaca, mengutip langsung tafsir itu dari bukunya yang sah terbitnya, ya. Misalnya tafsir Al-Jalalain, ya itu banyak sekali, rata-rata mahasiswa mengambilnya dari Google. Di Google banyak sekali tafsir Al-Jalalain, tafsir lain-lain itu banyak. Tapi kemudian diragukan sumbernya karena dia dari Google ya. Jangan salah, Google itu anak SD pun bisa mengetik di situ. Anak SD pun bisa mengupload di situ ya, buat web, kemudian dia upload semuanya itu bisa. Jadi berhati-hati mengambil tinjauan pustaka, teori, dasar teori dari Google. Maka banyak baca buku yang seperti ini harusnya kita ambil langsung dari bukunya. Kalau perlu dia sah terbitnya, ada hak ciptanya, ada ISBN-nya ya. Itu tafsir. Wajib ada tafsirnya karena kita bukan jurusan ilmu tafsir. Tidak boleh kita ambil lahan orang di itu. Selanjutnya setelah tafsir, misalnya saya perlihatkan sini, ini tafsir ya Ibu Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu yang dibuat oleh Bapak Quraisy Shihab ya, namanya Quraisy Shihab. Seperti ini kita menuliskan tafsirnya. Jadi kadang kalau kita mengambil ayat itu terlalu panjang, tafsirnya panjang sekali juga itu. Karena kalau tafsir Al-Misbah itu dia malahan menafsirkan kata per kata.
kata ini maknanya apa, kata ini maksudnya apa itu. Nah, kadang kita kesulitan kalau kita mengambil ayat yang panjang. Itu kadang kita kesulitan. Yang perlu kita ambil saja bagian mana dari kata di dalam ayat itu yang mau kita kaitkan dengan penelitian kita. Itu. Jadi jangan diambil semua, cukup ambil kata yang kita kaitkan tadi tuh. Seperti tadi biobriket dengan kata sia-sia. Kita ambil saja sia-sia yang dimaksudkan tafsirnya itu apa? Itulah yang diambil. Kita plot saja sedikit. Ya. Seperti ini bentuknya. Mengambil, memasukkan integrasi keislaman itu setelah terjemahnya ya, begini. Kurang lebih 1 paragraf, 2 paragraf, cukup kepada kata yang mau kita kaitkan dengan penelitian kita. Itu saja kita ambil. Ya, karena kenapa penting? Tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu memang katanya merujuk kepada itu, tetapi kita harus melihat lagi apa asbabun nusulnya. Karena kenapa? Al-Quran itu ada kias, ada makna sesungguhnya, ada juga makna bukan sesungguhnya, dia kias, dia mengapa namanya dia? Memisalkan. Kayak kalau di bahasa Indonesia majas, gitu kan? Mengkiaskan dia. Maka kita harus lihat asbabun nuzulnya ayat itu. Iya kan? Dilihat situ. Terkait enggak dia dengan penelitian kita si asbabun nuzulnya. Misalnya ya, kalau saya ambil cahaya, itu. Cahaya di dalam Al-Quran itu ada bermakna sesungguhnya. Cahaya, misalnya cahaya matahari, bulan yang bersinar, gitu kan? Bulan yang bercahaya, matahari yang bersinar, itu sesungguhnya cahaya yang kita bahas di sains. Tetapi banyak juga di dalam Al-Quran mengatakan Allah mengutus kepada cahayanya kepada cahayanya, cahaya di atas cahaya. Nah itu kan apa ini bermakna kias. Siapa yang dimaksud cahaya di situ? Bisa jadi orang yang diberi ilmu yang tinggi, bisa jadi para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah. Allah memperjalankan cahayanya itu. Atau orang-orang yang diberi cahaya. Nah, itu bukan berarti orang itu dikasih cahaya kemudian dia bersinar, bercahaya. Kemudian kita mengatakan, wah dia wajahnya cantik bercahaya seperti bulan kesiangan. Itu. Bukan itu maksudnya bahwa dia menghasilkan cahaya ya, tetapi yang dimaksud cahaya di situ adalah keimanan dia, kebaikan dia, ketulusan dia. Itu maksud cahaya dalam ayat itu. Jadi mesti dilihat asbabun nusul dari ayat atau surah itu yang kita ambil ya. Bagaimana mengkaitkan antara tadi itu, bagaimana mengkaitkan ya. Setelah kita melihat asbabun nusulnya, kita mengambil tafsirnya, barulah kita integrasikan kata yang kita pilih tadi itu di dalam hasil topik penelitian kita. Nah, tadi kita mengkaitkan dia dengan biobriket, dengan daun rambutan, dengan daun yang berserakan, dengan keuntungan, dengan kerugian, dengan limbah, dengan kerusakan lingkungan. Kita kaitkanlah semua di situ dari ayat yang kita ambil tadi. Nah, seperti itu ya. Berapa banyak yang harus kita masukkan di integrasi keislaman ini dalam penelitian kita? Ya, 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf boleh, gitu ya. Yang penting sudah mengena inti antara kaitan ayat yang kita ambil dengan topik penelitian kita. Itu sudah kena. Biasanya penguji-penguji kita itu sudah terima. Sudah bagus caranya mengkaitkan, sudah betul caranya mengkaitkan, sudah benar asal usulnya, sudah tidak apalagi itu, sudah tidak cocokologi lagi. Nah, itu kan. Walaupun sebenarnya asal kita pintar saja merangkai kalimat,
yakin cocokologi itu akan benar, ya. Pintar saja merangkai kalimat. Tapi ada juga sih yang memang tidak bisa dikaitkan, ya, kayak tadi itu. Kalau yang mau kita bahas adalah cahaya, energi dari matahari, kemudian kita mengambil ayat cahaya tentang keimanan. Nah, itu berbeda, ya. Walaupun bisa saja lagi kita memasukkannya misalnya secara tidak secara alami kita melihat wajahnya seperti bercahaya. Cahaya, kalau tidak ada cahaya matahari maka kita tidak bisa melihat wajah, gitu kan? Gelap. Kalau tidak ada cahaya matahari maka bumi ini gelap, tidak ada yang bisa kelihatan. Itu bisa lagi tuh nyambung. Asal kita pintar saja mengkaitkan, menyusun kalimat untuk mengkaitkannya, ya. Seperti itu metodenya, bagaimana mengintegrasikan antara ayat hadis di dalam penelitian kita, ya. Demikian barangkali sedikit sekali yang bisa Ibu sampaikan kesempatan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan dan semoga saya bisa menjawab. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Ibu. Oke, baik. Menarik sekali ya tadi materi dari Ibu Herdawati SPD MTFIS terkait teknik integrasi keislaman dalam penelitian fisika. Nah, ini terutama bagi mahasiswa yang mau membuat proposal. Nah, ini perlu banyak ditanya di sini karena bagaimana terkait penulisan ini, ya, integrasi keislaman, karena kan itu yang membedakan kita dengan kampus-kampus lainnya. Baik, jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand, boleh juga itu ada Dian Rizky, boleh juga silahkan tulis di kolom chat. Silahkan Dian Rizky. Tadi mau tanya. Dian. Mana nih Dian? Atau yang lain? Link absensinya juga sudah Ibu share di chat. Silahkan di ini, ya, absensinya. Boleh kita tutup. Boleh kita tutup. Apa judulnya? Biar beda. Ya. Atau mau ditutup? Jangan, biar. Silahkan. Oh ya, Aan. Aan, boleh. Silahkan Aan. Ibu buka 3 penanya pertama. Kalau ada lagi, dibuka lagi. Iya, tadi Dian, cuman hilang. Aan Safitri juga tadi raise hand. Mohon maaf Ibu, suara saya tadi tidak kedengaran di perangkat. Jadi saya pakai perangkat saja Bu, boleh Bu? Oh iya, boleh. Silakan Dian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin bertanya Bu terkait yang ada di slide 9 terkait citasi dari ayat Al-Quran yang digunakan kalau kita mengambil pada Al-Quran yang dibuat yang itu kemana Bu? Yang ada di INS. Citasinya di situ Bu, kita bisa ditahu kalau misalnya 2009 mungkin Dian
Iya Bu. Maaf, kurang jelas Ki, kasih ini. Suaranya ini kecil dan tidak jelas. Coba Halo, diulang. kedengaran Mi Bu? Iya. Terkait situasinya Bu, yang Kementerian Agama RI kan kalau misalnya mau mengambil ayat Al-Quran di Word itu kan ada memang yang di atas itu anak RI ataupun ADD-INS cara untuk ditahu Bu, kayak kalau misalnya Kementerian Agama Republik Indonesia 2009 itu bagaimana Bu? Dari mana kita bisa bilang itu sebenarnya dari Kementerian Agama. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke. Langsung jawab. Ada. Kupul Mi dulu. Oke. Aan tadi pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, apakah di penulisan tafsir perlu dicantumkan nomor halaman dan volumenya, Ibu? Adakah volume di tafsir? Ada? Oh. Biasanya nggak direvisi. Baik, Syafira, kan? Penanya ketiga, penanya terakhir. Terima kasih Bu sebelumnya. Halo Ibu, apakah saya dengaran? Tunggu nak, ini apa? Putus-putus ke suara tak? Ini Bu. Syafira putus-putus suaranya. Nggak kedengaran suaranya. Saya Syafira. izin. Iya, boleh tulis di ini saja ya, di apa? Kalau misalnya jaringannya tidak bagus, boleh. Ya, silahkan diketik. Saya izin ketik, Kak. Iya, Dek. Iya, Dek. Masih kakak-kakak memang ini. Boleh. Dadah, Mi? Tunggu masih ada ketik Syafira. Oh iya, tahu. Tunggu sekalian selesai. Mikrofonnya nanti. Dulu, sekalian selesai Syafira mengetik. Setelah itu dijawab. Hah? Sudah. Oh. Tunggu ya, kita tunggu dulu pertanyaan Syafira, kemudian pematerinya akan menjawab pertanyaan satu demi satu. Satu demi satu. Bergugur. Ibu izin bertanya. Loh. Izin lagi. Hai, ini yang untuk terjemahan Al-Quran, apakah harus berdasar dari Kementerian Agama atau bisa terjemahan langsung dari Al-Quran langsung? Oh, kayak kan ada Al-Quran. Ada nama Al-Qurannya tuh, ada penerbitnya juga. Atau harus dari Kementerian Agama? Atau ini mau dulu di... Wah, ada lagi. Bagaimana mengukur? Oh, ada 5. Ada 5. Baik, cukup ya. Cukup 5 penanya saja dulu ya. Pertanyaannya Siti Nur Fadila, bagaimana mengukur keberhasilan integrasi Al-Quran dalam hasil penelitian? Kemudian Syafira, biasanya kalau kita mengambil tafsir itu terus diteliti, itu dia terdeteksi. Apakah ada saran bagaimana ketika kita ingin mengambil tafsir namun plagiasinya bisa lebih rendah? Loh, ini mesti lagi bolak-balik. Nggak plagiasi. Sebenarnya tidak bisa kalau ini. Terdeteksi. Iya. Al-Quran boleh. Tapi kan itu ada jaturannya terdeteksi kalau untuk kayak begini biasa dia ini. Baik, saya silahkan kepada pemateri menjawab kelima pertanyaan tadi.
Oke, baik. Oke, baik. Pertama, lumayan pertanyaannya ya. Sebenarnya nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Yang pertama itu sitasinya ya, sitasi dari mana? Ya, itu yang tadi itu. Apakah harus dari Kementerian harus Agama? dari Kementerian Ini Agama sama dia. aja dengan pertanyaan Sebenarnya itu bentuk-bentuk yang ini tadi yang Ibu sampaikan tadi ini ya. Ini tuh Ibu hanya ambil salah satu dari skripsi ya. Dari skripsi ini dia menuliskan bahwa terjemah kemungkinan besar dia ini mengambil ayat dari Google. Itu dari Google. Makanya sini dia tuliskan Kementerian Agama. Nah, kalau mengambil ayatnya langsung dari Al-Qur'an, maka di sini ditulis Al-Qur'an itu yang menuliskan di situ siapa? Tahun berapa terbitnya? Itu ada, kalau di Al-Qur'an kan ada tuh nama ininya ya, nama penulisnya. Nah, kalau misalnya yang menuliskan adalah Kementerian Agama ya, kan namanya adalah Kementerian Agama. Tapi kalau misalnya si Al-Qur'annya itu yang menuliskan ada namanya Syekh apa gitu, boleh dituliskan itu tahun berapa dia. Yang jelas sumber sitasi kita harus valid ya. Itu boleh. Kalau ini kita hanya melihat kenapa harus ada ini supaya orang bisa mencari, oh iya ada di situ, oh iya ada dalam situ. Itu kan sumber mau ditulis itu karena supaya memudahkan orang untuk mencari benar enggak sih ayat ini ada di sini gitu kan. Nah, tuh. Ini boleh apa saja yang penting sumbernya valid ya. Begitu. Kemudian tadi penulisan tafsir dicantumkan volumenya atau tidak. Kita merujuk lagi kepada pedoman karya tulis ilmiah. Kalau pedoman karya tulis ilmiah di situ membolehkan ya tulis saja. Tapi kan biasanya kalau kita mau itu kan pengantar tuh ya, pengantar pada saat kita mau mengetik tafsirnya. Adapun tafsir dari surah Yunus ayat 14 di atas adapun tafsir dari surah Yunus ayat 14 di atas kami ambil dari tafsir Al-Misbah volume sekian halaman sekian yang berbunyi ini. Boleh aja sih karena supaya lebih bagus, malah lebih memperjelas bahwa sumber data kita ini dari situ. Itu boleh, sah-sah saja. Malahan memang harusnya pada saat kita mensitasi itu, kalau dia di bagian pengantar penjelasan itu semakin jelas semakin bagus, ya. Semakin orang percaya, malahan kalau kita semakin. Tapi kalau di sini jangan. Kalau di sini kan biasanya aturannya hanya singkat saja nama, tahun. Tapi kalau di dalam pengantar paragrafnya boleh dituliskan dalam tafsir Al-Misbah volume 9 sekian berisi tentang ini dari surah Yunus ayat 14. Seperti itu ya. Kemudian terjemah Al-Qur'an harus apa tadi ya? Pertama itu tadi harus dari Al-Qur'annya langsung. Iya. Tuh ya. Tadi Ibu katakan bahwa baiknya tinjauan pustaka itu berasal dari sumber yang valid. Sumber yang valid salah satunya itu buku. Jadi kalau dia Al-Qur'an nih, pasti ada penulisnya, ya kan? Nah, mungkin tidak ada apa itu pencetaknya, itu penerbitnya, pencetaknya. Ada penerbit, mungkin tidak ada. Itu boleh. Malahan lebih disarankan mengambil langsung dari bukunya, dari Al-Qur'annya langsung. Masa kita orang Islam Al-Qur'an kita tidak punya? Dia tak boleh, minimal 1. Ya kalau perlu kita punya berapa jumlah keluarga, jumlah kepala dalam rumah, segitu jumlah Al-Qur'an kita. Kalau misalnya kita ada 4, Al-Qur'an kita ada 4 minimal. Ya kan? Supaya satu-satu, masa Al-Qur'an dibagi-bagi di apa namanya itu?
diganti-ganti, janganlah beli dong, ya, tidak boleh. Wajib kita punya itu, ya. Masa enggak punya? Kemana kita mau mencari kebenaran kalau bukan di Al-Quran harus. Kemudian apa? Harusnya punya Al-Quran dan terjemahnya, bukan yang lahir di Arab yang tahu bahasa Arab, maka kita perlu terjemahnya. Jadi beli minimal 2 lah Al-Quran dan terjemahnya kita miliki, ya. Nah, bagaimana cara mencari Al-Quran yang valid? Itu kan dulu pernah beredar Al-Quran palsu, ya kan? Itu banyak dulu pernah viral tuh Al-Quran palsu. Banyak kata-kata di dalam Al-Quran yang kemudian dipelesetkan, diganti kata-katanya. Ingat kasus 12-12, ya kan? Kata pemimpin. Itu dulu pernah viral, pernah booming, diganti dalam Al-Quran. Kemudian banyak orang bilang, jangan beli cetak tahun ini itu ya. Itu pernah. Sebenarnya selama Al-Quran itu kita nyata, misalnya dia dari Kementerian Agama itu misalnya dia di tahun-tahun yang lama ke bawah itu biasanya valid, atau misalnya tahun-tahun yang terbaru itu biasanya valid, ya. Jadi kita harus mendapatkan Al-Quran yang benar, ya. Kalaupun misalnya kita mendapatkan ada ayat di dalamnya yang sekiranya lain-lain, bisa kita membuka Al-Quran yang lain, itu kan, yang seperti itu di luar dari kemampuan kita, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana mengukur keberhasilan Al-Quran dengan penelitian, begitu ya. Bagaimana mengukur keberhasilan Al-Quran dalam hasil penelitian. Itu maksudnya bagaimana mengetahui apakah integrasi keislaman kita ini sudah cocok dengan topik penelitian. Begitu. Seperti begitu, ya. Sebenarnya kan melihat kita berhasil atau tidaknya, kalau penelitian kita hanya berbasis sains saja, kemudian kita hanya mau memasukkan ayat-ayat itu, tentunya kita melihat keberhasilannya itu hanya kepada penguji kita mengatakan, oh iya, karena rata-rata agama itu dari jurusan ilmu agama, ya, dari jurusan ilmu tafsir, dari jurusan ilmu Al-Quran, maka mereka jauh lebih kompeten mengatakan bahwa hasil pemikiran kita ini sudah cocok dengan integrasi keislaman yang kita gunakan, seperti itu, ya. Jadi mengukurnya itu ya tergantung kepada orang menerimanya atau tidak, menganggapnya ya sudah cocok. Selama kita tidak selama kita tidak menyelewengkan, selama kita tidak menyesatkan, selama kita tidak membuat teori baru yang seolah-olah bertentangan, itu boleh-boleh saja, ya. Karena ada juga orang mungkin ada niat jahatnya mempelesetkan itu tidak boleh, ya. Biasa ada yang seperti itu, mempelesetkan itu juga akan kelihatan bahwa itu cocokologi, ya, cocokologi yang ingin merusak, itu kelihatan. Kemudian selanjutnya bagaimana mendeteksi Turnitin. Al-Quran tidak bisa seperti misalnya teori fisika, kita mau bolak-balik dia dengan kalimat baru, kita centek para prasa, ya kan, dari kata melainkan kita jadikan walaupun, sebagaimana, sedemikian itu, oleh karena itu, oleh daripada itu, kemudian dari itu. Kalau di sains boleh-boleh saja, tapi kalau Al-Quran kita tidak boleh mengutak-atik terjemah, ya, tidak boleh diotak-atik. Saya pikir kan ada batasannya sitasi 25% nih, 24%, itu kan. Malahan kayaknya kalau dia kajian teori malah lebih dari 24%
Turnitinnya. Nah, terjemahnya itu tidak boleh diutak-atik ya, tidak boleh sama sekali diutak-atik. Karena kalau kita utak-atik bahaya, kita kemudian menyalahartikan nanti maksud dari ayat itu nih. Seperti itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik. Saya rasa cukup ya. Jelas sekali tadi pemaparan dari pemateri untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:07. Kita cukupkan seminar rutin fisika pada edisi Desember 2024 ini. Insya Allah bulan depan kembali lagi ada tahun depan ya, lebih tepatnya tahun depan bulan Januari dengan pemateri Ibu Sri Selviani SSI MSc. Silahkan bagi yang fisika kesehatan boleh, dan yang lain juga tidak mesti ya. Oke, baik, alhamdulillah ya, servis pada edisi Desember 2024 ini telah selesai. Kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tahun yang bahagia.